Halo, Aries. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. So, sebelum aku memulai, aku ingin memberitahukan terlebih dahulu terkait apabila di saat kamu menonton readingan ini, namun kamu juga mendengarkan suara-suara seperti suara hujan, suara air, suara kendaraan, suara orang berbicara, suara orang berjalan gitu ya, suara kucing, dan atau lain-lain, aku minta maaf untuk suara-suara tersebut dikarenakan suara-suara tersebut berada di luar kendali aku. Gitu ya. Jadi mohon pengertiannya dan juga mohon untuk dimaklumi. Gitu ya Aries ya. So, Aries, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, aku akan mulai dulu dengan membacakan kondisi perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini, gitu ya. Kita mulai dulu dengan melihat perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini bagaimana, gitu ya. So we'll see. Kita ada King of Cups. Oke. Kemudian kita punya Six of Pentacles. Kita punya Page of Pentacles. Kita punya Ten of Cups. Dan terakhir kita punya Seven of Pentacles. Gitu ya. So, Aries, gimana sih perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini? Aku melihat dari sisi kamu, sejauh ini sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia, di mana aku bisa melihat bahwa perasaan kamu terhadap si dia terbilang besar, tulus, kuat, dan mendalam. Gitu ya. Aku melihat kamu mempunyai atau masih mempunyai keinginan untuk mengeksplor, menciptakan perkembangan, perdalaman hubungan, perbaikan hubungan apabila memang ada yang perlu diperbaiki. Gitu ya. Aku melihat kamu ingin menciptakan dan atau mempertahankan kondisi komunikasi yang efektif, dua arah, give and take-nya seimbang, gitu ya. Dan kamu menginginkan agar hubungan kalian bisa long term, bisa langgeng gitu ya. Dan kalau memungkinkan agar bisa mengalami perkembangan atau pergerakan sampai ke arah pernikahan, membangun rumah tangga bersama, membangun keluarga bersama. Gitu ya. Intinya, kamu mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang dan cinta terhadap si dia. Gitu ya. Cuman memang sejauh ini tidak dapat dipungkiri, aku juga melihat kamu ada merasa jenuh, merasa stuck, merasa hubungan minim pergerakan atau bahkan tidak ada pergerakan sama sekali, merasa bingung bagaimana menanggapi hubungan, menanggapi perasaan terhadap si dia. Kenapa? Apa kendalanya? Aku melihat kendala yang dominan di sini lebih ke arah finansial, gitu ya. Antara memang ada masalah di ranah finansial, baik finansial kamu atau dia atau bahkan berdua, atau bukan masalah sebenarnya, cuman memang ada fokus tertentu atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau dipikirkan terkait finansial, tapi berdampak ke keberlangsungan hubungan kalian sampai-sampai kamu merasa bahwa jadi adanya stagnansi ini, kejenuhan ini, gitu ya. Nah, ada masalah atau bukan masalah, ada masalah atau tidak ada masalah atau bukan masalah, tapi kan intinya fokusnya cukup tersita ke finansial, gitu ya. Sehingga berdampak ke fokus terhadap hubungan itu agak terkesampingkan. That's why berdampaklah ke tadi yang aku bilang. Kamu ada merasakan stagnansi, jenuh,
gitu ya. Nah, secara lebih spesifik lagi, permasalahan finansial di sini adalah terkait begini. Ada yang baik dari kamu atau dia, atau bahkan berdua, ada yang finansialnya itu untuk pihak lain. Contoh kepada pihak keluarga gitu ya. Misalnya dia juga membiayai keluarga intinya atau kamu yang membiayai keluarga inti kamu. Sehingga somehow itu menjadi perdebatan, itu menjadi kendala, dianggap sebagai kendala gitu. Bahkan juga ada yang permasalahan seperti ini. Ada yang merasakan ketidakadilan. Kok porsi uang ke keluarga kamu lebih besar daripada ke aku. Nah, ada energi seperti itu. Aku merasakan energi seperti itu. Tapi yang dominan di sini benar-benar energi finansial, kendala di ranah finansial, gitu ya. Tapi intinya merangkum poin pertama ini, merangkum untuk perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini, kamu sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta, harapan yang positif terhadap perkembangan hubungan percintaan di antara kalian berdua. Gitu ya. So, untuk poin selanjutnya, kita akan melihat keperasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya, we'll see. Two of Pentacles, Judgment, Seven of Wands, Five of Swords, dan yang terakhir kita ada The World, gitu ya. Aku taruh di sini The World. Oke. Kalau dari sisi dia, Aries, aku barusan mendengar Taurus. Jadi possible beberapa dari kamu ada yang dealing dengan Taurus, gitu ya. Nah, perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini, aku lihat ada gitu ya, ada perasaan sayang, perasaan cinta, yang artinya perasaan kalian, perasaan di dalam hubungan kalian itu mutual, sama-sama ada perasaan terhadap satu sama lain gitu ya. Dimana dari sisi dia aku melihat dia sebenarnya merasa ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan kamu, dia tuh se-happy itu. Ibaratnya, ketika gue ngobrol sama Aries tuh, ibarat gue tuh kayak mempunyai satu dunia ini, se-happy itu, ibaratnya seperti itu, perumpamaannya seperti itu. Nah, dia ingin sekali agar komunikasi di antara kalian berdua itu terus efektif atau semakin efektif, dan dia maunya agar kapanpun ada struggles, kapanpun ada permasalahan, yuk hadapi sama-sama. Jangan biarkan masalah menjadi kendala. Maksudnya jangan biarkan kalau ada masalah lalu menyerah, jangan seperti itu. Kalau ada masalah, ya yuk kita hadapi. Dia maunya seperti itu. Dia seingin itu untuk mempertahankan dan memperjuangkan hubungan kalian, gitu ya. Cuman, terlepas dari semua perasaan dia yang sepositif itu, terlepas dari harapan dia yang sepositif itu terkait perkembangan hubungan, tetap saja aku juga melihat dia ada pertimbangan, keraguan, ada yang dipikirkan menjadi beban pikiran yang mengganggu atau menyita perhatiannya, mengganggu pikirannya, sehingga dia punya pemikiran seperti ini. Gua sayang sih memang, gua memang sih pengen memperjuangkan dan mempertahankan kami, hubungan kami, tapi ya ada kendala di sini atau di sana. Jadinya gue jadi goyah, maju atau mundur. Nah, dia belum bisa decision making, dia belum bisa tegas apakah benar-benar maju untuk mempertahankan dan memperjuangkan atau benar-benar mundur. Karena dia tahu maju ataupun mundur, dua-duanya akan punya dampak yang sangat besar terhadap hidup dia. Baik dampak positif ataupun negatif. Jadi dia nggak mau salah melangkah. Nah, jadi sekarang dia sedang dalam masa mempertimbangkan baiknya maju atau mundur. Meskipun gue sayang, tapi apakah emang maju adalah jalan terbaik atau mundur yang justru terbaik walaupun ada rasa. Nah, dia sedang dalam fase seperti itu. Apa sih kendala dari sisi dia? Lebih ke arah finansial,
masih sama ya, finansial. Tadi kan di awal juga dominan finansial. Di sini juga ada energi permasalahan di finansial, ada juga karir di sini gitu ya. Dan ada yang LDR di sini. Dan somehow LDR menjadi kendala gitu ya dari sisi dia, menurut dia gitu ya. Dan menurut dia terkadang komunikasi di antara kalian itu kurang efektif. Kurang efektif contohnya seperti apa? Um, Kalau ada masalah harusnya kan cari solusi. Tapi malah berdebat yang sifatnya saling menjatuhkan atau menyudutkan, saling menyalahkan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Ya sayang sih, tapi terkadang atau bahkan sering komunikasi kami itu nggak efektif. Kalau sayang, tapi tetap komunikasi nggak efektif, worth it nggak sih? Nah, dia ada pertimbangan seperti itu. Gitu ya. Dan dia juga merasa kadang kalian tuh tinggi-tinggian ego dan gak ada yang mau ngalah. Nah, itu juga somehow menjadi pertimbangan untuk dia. Seperti itu ya. Tapi intinya merangkum untuk poin kedua ini. Perasaan dia terhadap kamu sejauh ini sebenarnya ada atau masih ada. Gitu ya. Oke. Okay. So, untuk poin selanjutnya, Aries, kita akan lihat kesarannya untuk kamu dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan percintaan dengan si dia. Gitu ya. So, we'll see. Kita ada kartu Work Through Your Fears. Kita ada kartu Be Bold and Make the First Move. Kita ada kartu The Energy is Gaining Momentum. Dan yang terakhir kita punya A Fiery Climax Approaches. Gitu ya. Aries, sarannya untuk kamu di sini adalah untuk kamu perlu belajar menyikapi atau menghandle ketakutan kamu atas apapun ketakutan kamu. Karena ketika kamu tidak mampu untuk menyikapi ketakutan kamu, maka kamu akan diambil alih, kamu akan dibajak, dihack oleh ketakutan kamu. Yang nantinya akan berdampak ke cara kamu menjalin hubungan, cara kamu berkomunikasi dengan si dia, akan terdampak secara negatif, tidak efektif. Nanti dampaknya adalah kepada proses hubungan juga tidak optimal, yang ujung-ujungnya outcome hubungan juga tidak optimal, gitu. Nah, jadi gimana cara menghandle atau menyikapi ketakutan kamu? Kita ambil contoh permasalahan yang tadi, finansial gitu ya. Kalau kamu ada worry terkait finansial, maka bicarakan sama dia secara baik-baik untuk cari solusi. Nah, make sure sebelum kamu memulai obrolan, make sure diri kamu sendiri dulu harus tenang. Gitu. Agar penyampaian kamu tepat, enak, pemilihan katanya juga tepat, gitu ya. Enggak ada miskomunikasi, meminimalisir kemungkinan miskomunikasi. Dan kalau kamu tenang, tapi dianya enggak tenang, kamu bisa menyikapi dengan baik. Kamu tidak akan reaktif. Karena kalau kamu reaktif, justru akan menambah masalah, memperkeruh suasana. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah cari solusi atas ketakutan kamu. Kalau yang tadi kan solusinya adalah finansial, maka bicarakan, cari win-win solutionnya. Kalau udah ketemu win-win solution, udah enak dong, udah bagus kan. Tapi kan namanya ketakutan, energi negatif, negativity kan bisa nyerang kita kapan saja. Seandainya nih udah ketemu win-win solution, atau bahkan win-win solutionnya sudah dijalankan, sudah diperjuangkan, tapi tiba-tiba ada ketakutan muncul, ada insecurity, overthink muncul, maka kamu stick dengan pondasi dasarnya, udah ada solusi kok, dan udah dijalankan juga kok. Ya udah, emang rasa takut tuh pasti ada. Yang namanya negativity itu pasti ada. Yang penting aku nggak perlu apa-apain, itu perasaan, itu ketakutan, sadari aja bahwa itu ada. Nanti juga lewat kok, nanti juga semua akan baik-baik aja kok. Nanti yang awalnya aku takut akan membaik kok. Nah, seperti itu. Ketakutan itu, overthinking, insecure, negative thinking, itu kan bagian dari emosi, bagian dari pikiran. Sedangkan pikiran dan emosi selalu berganti.
Hari ini memang positif, nanti bisa negatif. Hari ini negatif, nanti bisa positif. Dan akan selalu berputar, siklusnya seperti itu. Jadi, positif ataupun negatif, sadari saja emosinya. Nggak perlu yang terhanyut dalam pikiran, dalam emosi. Pikiran ya pikiran, emosi ya emosi. Gitu, bukan kenyataan. Bukan berarti kita berpikir kita, aku takut deh kalau nggak ada tabungan. Lalu bener-bener nggak ada tabungan. Kan nggak seperti itu. Gitu kan. Um, akan benar-benar terjadi kalau kita stuck di dalamnya, kalau kita stuck di dalam ketakutannya. Karena kalau kita stuck di dalam ketakutannya, gue takut nih kalau gue nggak ada tabungan, dampaknya adalah kita nggak ada effort apa-apa untuk menambah tabungan kita, ujung-ujungnya habis beneran gitu kan. Jadi kalau ada ketakutan, disadari saja, jangan reaktif gitu. Jadi yang pertama, cari solusi atas ketakutan kamu, dan kalau sudah ada solusinya, tapi diserang lagi sama negativity, stick pada kamu sudah ada solusi. Dan ketakutan itu emang tugasnya untuk menghambat kamu untuk berkembang. Jadi jangan ditanggapi, sadari aja. Oh, lagi numpang lewat nih negativity ini, entar juga hilang, entar juga beres. Gitu. Gitu ya Aries ya. So Aries, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung, aku minta maaf. Untuk kamu yang mau mengambil personal tarot reading dengan aku, kamu bisa DM ke akun Instagram aku, yang mana akun Instagram aku akan aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Gitu ya. Untuk price listnya sendiri pun sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailan untuk masing-masing paket maupun sesi. Jadi kamu bisa coba cek di description box. Gitu ya. So Aries, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.